Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Ini saya nggak usah terjemahkan mukadimah ini Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa'ula. Ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wasalikina ala nahjihi fanalu khairan wafira. Amma ba'du fayaqulul murtaji ghufral musawi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi hadha syarhun wada'tuhu alal kitabil mustamil alal mawa'id lil allamah al-hafidh al-syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Syafi'i al-Syahir bibni Hajar al-Asqalani thumma al-Misri taghammadahullahu ta'ala birahmatihi amin wa sammaituhu nasaihul ibad. Intinya ini pengantar, biasanya makanya Bapak Ibu kalau kita memulai dengan sesuatu pembicaraan itu disunahkan baca bismillah, kemudian baca hamdalah, baca sholawat. Itu sunnah. Bahkan orang yang memulai sesuatu tidak membaca bismillah fahuwa abtar, maka dia itu nganggur. Nganggur itu nggak ada apa-apanya. Apa yang namanya, merugilah kita memulai nggak baca bismillah. Ngapain aja deh, mau makan, mau minum, mau duduk, mau berdiri, mau jalan, mau apa aja, pokoknya baca bismillah. Sehingga dulu saya pernah cerita itu, ada seorang istri diuji suaminya, dia dikasih emas karena suaminya ini imannya agak pas-pasan, tapi istrinya luar biasa. Segala sesuatu mau ngapain aja baca bismillah. Mau masak nasi baca bismillah. Mau nyuci baca bismillah. Mau pokoknya apa aja baca bismillah. Suaminya gedek nih. Ngapain istri saya baca bismillah terus. Akhirnya dikasih emas. Dikasih emas dititip. Istriku nitip. Bukan ngasih, nitip. Memang suami pelit ini. Bukan ngasih tapi nitip. Nitip emas. Coba kalau suaminya baik gitu kan enggak. Akhirnya dia titip, ditaruh di lemari, baca bismillah tuh. Tahu bismillah. Suaminya gedeg aja, malam-malam emasnya diambil dilempar ke sumur. Gitu. Karena baca bismillah ini istrinya husnudzon aja, prasangka baik karena soal pokoknya nggak pernah suudzon sama orang. Pagi-pagi ditanya, istriku mana emas yang aku titip kamu? Ada suamiku ada. Diambil di lemari. Istrinya nggak berprasangka apapun, tenang aja. Diambil, masih ada. Padahal suaminya yakin emasnya itu dilempar ke sumur. Zaman dulu kan sumur, bukan kayak sekarang. Pokoknya dilempar di kali atau apalah. Ya ada itu. Akhirnya istrinya ngambil ke lemari, masih ada itu. Emasnya ada. Suaminya kaget tuh, kok masih ada? Padahal yakin sudah dilempar ke sumur. Terus diceritakan di situ ternyata Allah mengirim malaikat agar mengambilkan emas yang ada di sumur, ditaruh kembali di lemari. Nah, ibu-ibu begitu Bu. Jadi mau ngapain aja baca bismillah. Ini kan saking fawa abtar. Jadi di kantong pindah ya nggak begitu. Jadi bismillah. Kemudian hamdalah. Segala sesuatu kita mulai dengan
memuji kepada Allah, lalu baca syahadat. Nah, ini cirinya Bapak Ibu. Ini penting nih kalau kita ngaji kita. Ada hadis memang. Saya lupa rawahu Dailam ke siapa. Kalau kita pengaji, kalau kita mau khutbah, kalau mau ceramah, itu mesti kadang sering baca syahadat kan. Karena ada riwayatnya. Ada sunnahnya. Jadi baca bismillah, baca hamdalah, baca syahadat, kemudian baca sholawat. Itu sholawat. Itu ada riwayatnya. Bukan asal aja mau, ini bukan sok-sok gayaan, memang sunnah gitu loh. Jadi kita mau ceramah, mau ngapain, baca bismillah, alhamdulillah, ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru sholawat. Biasanya kalau di khutbah mesti begitu, khutbah Jumat. Ini rukun, kalau nggak dibaca ya malah. Baik, kita mulai. Imam Nawawi mengasih judul namanya kitab Nasoihul Ibad. Ini adalah nasihat kepada semua hamba. Ini baru pertama ya Bapak. Fi bayani alfaz, dalam menerangkan lafat-lafat. Ini mesarah, namanya syarah. Munabbihati alal istidad li yaumil ma'ad. Nasihat-nasihat. Munabbihat itu saran-saran nasihat untuk persiapan hari kiamat, hari kembalinya kita semua nanti kepada Allah. Jadi perlu kita nasihat. Wa as'alullahal karima. Musannif mengatakan, saya meminta kepada Allah yang maha karim. Karim itu maha dermawan, maha loman. Ayyan fa'abihil muslimin, agar buku ini bermanfaat untuk orang Islam. Wa an yaj'alahu, dan menjadikan buku ini zakhiratan, sebagai gudang simpanan ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amin. Masya Allah. Makanya didoain, makanya manfaat betul. Bismillahirrahmanirrahim. Watu sanu, dan disunahkan inda ibtida'i kulli umurin, setiap memulai segala sesuatu, ghairi muhtiratin, tapi yang bukan untuk perbuatan maksiat. Nah, mulai bismillah itu disunahkan kalau perbuatannya bukan maksiat. Kalau maksiat nggak disunahkan. Mau mencuri, bismillah ya salah. Mau nipu orang pakai bismillah ya salah, haram lah. Fa'in tarokaha, fa'in kalau tarokaha, meninggalkan baca bismillah, fi awaliha, di awal orang itu lupa baca bismillah, ada biha fi afnaiha, maka disunahkan membacanya di pas ingat. Ini contohnya mau makan. Kita udah makan, di tengah-tengah lupa baca bismillah. Di tengah-tengah. Di awalnya lupa, di tengah-tengah inget, belum baca bismillah. Maka baca. Subhanallah. Saking apa bahasanya? Afdolnya, sunnah. Bacanya apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ada yang redaksi bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau disini fi. Jadi bacanya begitu, di tengah-tengah makan, lupa, tadi kok belum baca bismillah, pas ingat itu baca, bismillahi fi awalihi wa akhiri. Ini terjemahnya, ya Allah, baca bismillah dari awal sampai akhir. Gitu. Coba Islam itu gampang makanya. Lupa, ya udah lupa, di awal, di tengah-tengah. Itu sunnah, begitu tuh. Jadi jangan dilewatkan. Jangan malah lupa ya baca ini, ya mulai cepetan. Ini yang sering itu. Ngapain di tengah-tengah kerja nih, jalanan. Dia mau berangkat kerja nih. Dari depan rumah itu seharusnya baca bismillah. Dia di jalan, tengah jalan lupa nggak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, pokoknya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Modal itu, modal. Alhamdulillah fi kulli hinin. Ini terjemah dari itu. Segala puji
bagi Allah fi kulli hinin, di setiap waktu, kapanpun, ai zamanin, maksudnya setiap kesempatan, qalla au kathur, sedikit, wa auqatin, dan setiap waktu, wahia azminatun mahdudatun, auqat, waktu itu adalah waktu yang terbatas, wahia min atfi khosin ala amin, ini ataf khos kepada kalimat am. Wassalatu ay al-atfu minallahi ta'ala wa min ghairihi ala rasulihi, sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk, asraful khalqi, kepada orang yang paling mulia, wahwa, yaitu kullu ma awjadahu Allahu ta'ala ala takdirin, yang diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas ketetapan, aujabathu, yang ditetapkan oleh Allah atasnya, al-hikmah, hikmah faedah, wal barriyat, kepada seluruh makhluk, ay al-makhluk mutlakon, au allati fil ardi, yaitu di seluruh bumi, bahya min atfil muradif au min atfil khas alal am. Fasayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqillahi kullihim. Hadhihi ay al-mustahdarati fi dhihni munabbihatun alal istihdad di yaumil ma'ad ala ta'ahub li ajli waqtir ruju' ilallah. Ini adalah nasihat-nasihat untuk persiapan nanti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya baca cepat saja karena nanti isinya di belakang. Fa inna minha ay al-munabbihat ma yakunu masna. Buku ini, nasihat ini terdiri dari masna itu pasangan-pasangan. Jadi nanti Bapak Ibu, kitab ini isinya begini, nasihatnya isinya 2 semua. Ada nasihatnya 3 nasihat, ada nasihatnya 4 nasihat, begitu. Jadi ini pengantar buku ini menjelaskan kita nasihat itu ada berupa, saya nasihatin bentuknya 2 nasihat. Nanti ada yang 3 nasihat, 4, nanti sampai 10 nasihat. Wa minha, dan diantara nasihat-nasihat itu mayakunu sulasiyan, ada yang bentuknya 3-3, ila tamamil asyrah, sampai ke 10. Wa jumlatul maqalat, jumlah makalah, mi'atani wa arba'atu asyar akhbar, wa khamsa wa arba'una wal baqi athar. Jumlahnya itu ada 214 hadis, wa khamsa wa arba'un, 45, kemudian sisanya itu asar, maksudnya 45-nya asar. Ada 214, sisanya asar dari para sahabat. Wa anal an uridu an tabarruka bi ityani haditsaini syarifaini jalilaini. Saya sekarang pingin tabarruk, coba Imam Nawawi saja ngambil tabarruk. Orang-orang nganggap musyrik, ngambil syirik, aneh-aneh aja. Tabarruk itu apa sih? Mengambil berkah. Enggak dari ayat, dari hadis, atau dari apa gitu. Tabarruk namanya. Boleh ya, boleh. Ada yang mengatakan musyrik, orang tabarruk misalnya nih, mohon maaf nih, dengan yang sekarang masyhur itu, rambutnya Rasulullah misalnya. Ya, kenapa nggak boleh? Dalam Al-Quran, bapaknya Nabi Yusuf itu buta.
Pernah dengar ini kan? Bapaknya Nabi Yusuf buta, namanya Nabi Ayub. Karena nangis, anaknya hilang. Karena kan kakak-kakaknya jahat, dibuang dia. Hilang, nangis tak berkesudahan sampai buta. Tetapi kemudian Nabi Ayub ini, Yakub ini tabarruk. Nabi Yusuf kirim baju, dia masih mencium baju anaknya. Sampai dengan dia oleskan baju itu, kemudian matanya melek. Ini di Quran. Nabi tabarruk dengan baju putranya. Masya Allah. Terus kita anggap itu musyrik, ya salah. Namun makanya orang tabaruk dengan di makom Rasulullah, dengan mungkin ada jubah Rasul, dengan rambutnya Rasul, ada di Qurannya ada. Gitu. Kalau sesajen gimana sesajen kemarin ditendang? Ya Allah. Jadi begini. Coba ulama kita tuh, kiai kita dulu coba. Mungkin di Indonesia dulu itu kan sesajen banyak tuh ya. Untuk patung, untuk pohon, untuk jin. Itu nggak dibuang sesajinya. Sudah, ayo bikin yang banyak. Kan gitu kan? Kemudian apa? Didoain bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah, baca bismillah, habis makan. Bukan dibuang. Ini bukan apa? Syuting ditendang itu niatnya apa sih? Aneh. Ya kalau itu mungkar, jangan sampai kemungkaran itu dirubah dengan kemungkaran berikutnya. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Haram. Gitu ya. Nah ini gara-gara ngomong ini tabarruk namanya. Dengan dua hadis. Fal hadisul awal. Ini Bapak Ibu kita mulai hadis yang pertama ini keren. Al hadisul awal, hadapun hadis yang pertama, ajazani mengijazahkan kepada saya bihi dengan hadis al-allama asy-syekh Muhammad Khatib Asy-Syami. Ini gurunya Imam An-Nawawi, Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami tsummal Madani Al-Hambali wa huwa ibnu Utsman ibnu Abbas ibnu Utsman an masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttasil sampai ke Abu Dzar Al-Ghifari sahabat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, yang beliau meriwayatkan dari Tuhannya. Berarti hadis qudsi. Hadisnya saya baca. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, ini kata Allah ini sesungguhnya saya haramtu zulma, mengharamkan az-zulma, kezaliman ala nafsi, atas diriku. Allah haramkan berbuat zalim kepada hambanya. Kepada Allah haramkan dirinya sendiri. Ada diri sendiri Allah tetapkan haram baginya itu berbuat zalim. Jadi nggak mungkin Allah berbuat zalim kepada hambanya. Nggak mungkin, nggak ada Allah menzalimi hambanya. Ini gara-gara nggak sholat terus nggak dikasih rezeki gitu. Ini dipukul orang. Allah adil, nanti pasti. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan saya jadikan kepada kalian kezaliman itu sebuah yang haram. Kalau Allah wajibkan atas dirinya tidak berbuat zalim, maka Allah wajibkan, Allah haramkan kepada hambanya berbuat kezaliman. Jangan berbuat zalim. Ini ada tetangga misalnya tetangga lagi nggak baik, terus kita marah, kita zalimin, kita tipu dia, kita bohongin dia, haram. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Ini nggak ada kaitannya agama, coba umum. Kan ini umum ini. Bainakum tuh semua umat.
baik muslim dengan non muslim, orang kaum enggak boleh. Malah jangan saling mendolimi. Nah, demikian Bapak Ibu, ini sudah siang di sini, memang kajinya nggak lama-lama. Nanti kita lanjutkan. Selanjutnya ini hadisnya panjang sekali, tapi hadis pesan yang pertama, jangan berbuat dolim kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada tetangga, kepada musuh saja nggak boleh berdolim. Bayangin, musuh, orang yang kita benci, itu nggak boleh kita berbuat dolim. Luar biasa itu. Ya Allah, makanya kita jangan mendolimi orang. Intinya kan gini, la tazlimuna wa la tudlam. Jangan mendolimi dan jangan didolimi. Itu. Mau ngapain saja, jangan mendolimi, jangan didolimi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan,